Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema akses langsung ke Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, para imam melakukan dua hal. Yang pertama, mereka memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk pergi langsung kepada Tuhan. Mereka berbicara dengan Tuhan, menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Semua orang harus melalui seorang imam. Kedua, imam memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk mewakili Tuhan kepada orang-orang dan melayani kebutuhan orang lain. Itu adalah dua hal yang benar bagi kita ketika kita menjadi orang yang percaya. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, ada tabir di bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus, tempat roh Tuhan berada, dari tempat manusia berada. Hanya imam yang bisa pergi ke balik tabir itu setahun sekali. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan merobek tabir itu dari atas hingga ke bawah, melambangkan bahwa tidak ada lagi pembatas. Kita sekarang memiliki akses langsung ke Tuhan. Kita tidak harus berdoa melalui orang lain. Kita tidak perlu mengakui melalui orang lain. Kita tidak harus bersekutu dengan Tuhan melalui orang lain. Membaca Alkitab kita, berbicara dengan Tuhan, dan bersekutu langsung dengannya. Kita juga telah diberi karunia untuk melayani orang. Setiap orang Kristen adalah pelayan atau duta Allah, bukan pendeta, tapi pelayan atau duta Allah. Kapanpun kita menggunakan bakat dan karunia kita untuk membantu orang lain, kita sedang melayani. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 9, karena Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup suci. Dia melakukan ini bukan karena kita layak mendapatkannya, tetapi karena itu adalah rencananya dari sebelum permulaan waktu, untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya melalui Kristus Yesus. Salah satu alasan Tuhan menyelamatkan kita adalah agar kita bisa melayani Dia dan melayani orang lain. Bagaimana kita tahu apa pelayanan kita? Lihatlah bakat, karunia, dan kemampuan kita. Ketika kita menggunakan bakat dan karunia itu untuk membantu orang lain, itu disebut pelayanan. Tidak ada yang mewah atau menakutkan tentang itu semua. Itu hanya membantu orang lain. Bisakah kita melayani Tuhan di kantor penjualan? Ya, Bapak Ibu bisa melakukannya. Bisakah kita melayani Tuhan sebagai akuntan? Tentu saja. Mengemudi truk atau mengemudi menjadi Gojek, bisa saja. Kapanpun kita membantu orang lain atas nama Tuhan, kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bersyukur kami boleh memiliki akses langsung kepada Tuhan. Dan biarlah itu semua kami boleh pergunakan sebaik-baiknya untuk kami boleh berhubungan langsung dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh bersekutu lebih erat lagi dengan Tuhan tanpa batas. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami, gugus tugas relawan tenaga medis. Mereka telah berjuang, mereka melakukan banyak hal. Kiranya damai sejahtera melingkupi mereka, sehingga mereka boleh terus bekerja dengan sekuat tenaga mereka atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini.
biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku, Dia selalu beriku kemenangan. Gada dan tongkatmu yang menghiburku, ku kan